Pada tahun 1922, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun muncul. Pada hari pertamanya bekerja di sebuah bengkel mobil kecil di Tokyo, Jepang. Pada saat itu, tidak seorang pun yang terlalu memikirkan hal itu. Tetapi mereka tidak tahu siapa anak ini yang pada akhirnya akan menjadi terkenal dalam beberapa dekade ke depan. Dan anak laki-laki itu ialah Soichiro Honda. Sekarang bersaing dengan beberapa merek mobil terbesar di dunia, juga memiliki pabrik sepeda motor terbesar di dunia. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang anak laki-laki Jepang yang miskin hingga menjadi kaya raya. Dimulai pada tahun 1906, di sebuah desa kecil yang sangat miskin bernama Tenryu Shizuoka di kaki bukit Gunung Fuji. Di sanalah Gaya Honda dan istrinya menyambut putra pertama mereka, Soichiro Honda. Ayah Soichiro adalah seorang pandai besi lokal dari desa yang juga memperbaiki sepeda. Sementara ibunya adalah seorang penenun ulung yang dibesarkan dalam situasi ekonomi yang sulit. Soichiro kehilangan 5 saudaranya karena masalah kesehatan. Ketika Soichiro berumur 8 tahun, dia melakukan rutinitas normalnya di lingkungan sekitar. Ketika dia mendengar suara gemuruh aneh yang menarik perhatiannya, dia mengikuti suara itu sampai dia menemukan sebuah mesin besar yang aneh berguling-guling dengan 4 roda. Mesin ini adalah Ford Model T, dan Soichiro terpikat oleh apa yang baru saja dia saksikan. Pengalaman ini meninggalkan bekas dalam hidupnya, yang selamanya akan mengubah cara dia menggunakan mesin. Dia belajar cara membasahi bilah mesin pertanian dan memperbaiki sepedanya. Dia terpesona oleh semua jenis mesin dan motor. Tetapi, Soichiro membenci gagasan untuk pergi ke sekolah, dan alih-alih mengejar pendidikan yang layak, dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya membantu ayahnya dengan bisnis reparasi sepeda. Kurangnya minat di sekolah mempengaruhi dirinya, nilainya sangat buruk, sehingga dia menggunakan karet yang dia temukan untuk memalsukan stempel keluarganya pada laporan miliknya, sehingga ayahnya tidak perlu menandatangani kertas dan melihat nilainya. Tapi pada akhirnya, dia ketahuan oleh ayahnya. Pada saat itu juga, dia langsung dihukum dan tidak mendapatkan jatah makan siang. Pada tahun 1922, Soichiro menemukan iklan majalah untuk perusahaan servis mobil yang berbasis di Tokyo, yang bernama Art Sokai. Dia beralasan bahwa karena perusahaan tersebut adalah salah satu layanan mobil paling populer di kota, mereka mungkin membutuhkan pekerja baru, jadi dia menulis surat kepada Art Sokai menanyakan tentang pekerjaan. Dan untungnya dia menerima balasan yang positif sehingga pada usia 15 tahun, Soichiro putus sekolah, meninggalkan rumah, dan menuju Tokyo dalam mengejar mimpinya. Ketika Soichiro sampai di Tokyo, dia kewalahan melihat betapa cepat dan berbedanya kehidupan kota dibandingkan dengan desa tempat dia berasal. Ketika Soichiro tiba, pemilik toko Yujo Sakakibara sudah menyiapkan pekerjaan untuknya. Dia harus mengasuh anak pemilik toko. Saat itu Soichiro kecewa menemukannya bahwa selama beberapa bulan ke depan berikutnya, dia tidak menghasilkan uang dan satu-satunya tugas pekerjaannya adalah menggendong bayi yang digendong di punggung. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah rasa malu karena pulang ke rumah dalam keadaan gagal. Seiring berjalannya waktu, pemilik tidak dapat memenuhi tingginya permintaan bisnis mobilnya, sehingga dia akhirnya menarik Soichiro untuk membantunya. Meskipun Soichiro mulai melakukan tugas-tugas yang kasar, dia perlahan-lahan menanjak hingga dia menjadi mekanik terpercaya di perusahaan. Bakat dan dedikasinya akhirnya menarik perhatian pemilik yang memutuskan untuk mengambil alih Soichiro kecil dan mengajarinya. Tidak hanya perbaikan mekanis, tetapi juga di sisi bisnis perusahaan. Meskipun pekerjaan perbaikan, Sakakibara mencakup mobil dan sepeda. Sepopuler saat ini, mobil tidak hanya merupakan barang mewah yang hanya mampu dibeli oleh kalangan atas. Namun sebagian besar, mobil yang ada pada saat itu adalah mobil asing yang dibuat melalui karyanya. Soichiro dengan cepat menjadi akrab dengan berbagai macam
mobil termasuk Lincoln, Mercedes-Benz, dan Daimler, dan bahkan berbagai sepeda motor yang dibawa ke bengkel. Soichiro mencurahkan segala yang dimilikinya untuk memperluas pengetahuan dan pemahamannya tentang keahliannya. Melalui perusahaannya, Soichiro juga diperkenalkan dengan dunia olahraga motor. Pada saat itulah olahraga motor dengan cepat mendapatkan popularitas di seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang. Pada tahun 1923, Sakakibara sendiri membuat balap mobil dengan bantuan para pekerja termasuk Soichiro. Model pertama mereka adalah Art Daimler yang dibuat menggunakan mesin Daimler bekas, dan model kedua mereka adalah The Curtiss. The Curtiss dibuat menggunakan mesin bekas lain dari biplan Curtiss Amerika yang ditempatkan pada sasis mobil Amerika lain. The Mitchell. Mobil ini akan melanjutkan balapan di kejuaraan mobil Jepang kelima pada tahun 1924, mengambil posisi pertama yang menakjubkan dengan saudara laki-laki Sakakibara sebagai pengemudi dan Soichiro sebagai pendamping insinyur. Itu adalah pengalaman khusus bagi anak laki-laki berusia 17 tahun, dan sejak saat itu olahraga motor menjadi hobinya. Pada tahun 1926, Soichiro direkrut untuk dinas militer, tetapi tidak lulus ujian medis, karena mereka mengungkapkan bahwa dia buta warna, sehingga dia dibebaskan dari tentara dan dapat terus bekerja di Art Shokai. Pada tahun 1928, Yujo Sakakibara ingin mengembangkan bisnisnya dan memutuskan untuk membuka cabang Art Shokai di Hamamatsu. Dia percaya tidak ada orang yang lebih baik untuk meninggalkan tanggung jawab selain magang mudanya. Pada usia 21 tahun, Soichiro dipanggil untuk menjalankan cabang baru. Namun, bengkel Soichiro mengalami kesulitan selama tahun pertama, terutama karena orang-orang tidak ingin mempercayakan mobil mereka kepada seseorang yang begitu baru dan sangat muda, sehingga Soichiro harus hidup dari sisa-sisa yang dibuang oleh bengkel lain. Tetap saja pemuda tersebut menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun, dan seiring berjalannya waktu, dia berhasil mengembangkan bisnisnya. Pada tahun 1930-an, toko barunya telah berkembang dari operasi 1 orang menjadi staf yang terdiri dari 30 orang di mana cabang tersebut berkembang. Kecepatan yang luar biasa selama beberapa tahun ke depan, dan dengan begitu banyak pekerjaan yang dilakukan, Soichiro harus membawa istrinya untuk membantu menjalankan perusahaannya. Meskipun Soichiro dikenal sebagai mekanik yang brilian, dia juga seorang pembalap yang luar biasa. Dan ini adalah keterampilan lain yang membantunya menonjol dari rekan-rekannya di dalam tokonya. Soichiro telah membuat mobil balap Hamamatsu, di mana ia berhasil mencetak rekor kecepatan baru dengan mengendarai hingga 120 km per jam, sebuah rekor yang bertahan selama 20 tahun di Jepang. Namun, balapan pada saat itu jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Dan bulan Juni 1936, Soichiro terlibat dalam kecelakaan serius saat pembalapan Hamamatsu di pinggiran kota Tokyo. Dan pada saat itu Soichiro hampir meninggal. Lengan kiri Soichiro patah, bahunya terkirir, dan wajahnya rusak. Meskipun menghabiskan beberapa waktu berbulan-bulan di rumah sakit, Soichiro kembali ke arena hanya 4 bulan kemudian. Keluarganya tidak senang dengan kembalinya dia ke balapan, dan setelah beberapa pertengkaran dengan istrinya dan ayahnya, Soichiro tidak pernah balapan lagi. Pada tahun 1936, Soichiro menjadi lelah dengan pekerjaan perbaikannya. Dia ingin berbuat lebih banyak dan berencana untuk pindah ke manufaktur suku cadang mobil. Dia mengusulkan untuk mengubah cabang Art Shokai Hamamatsu menjadi perusahaan terpisah untuk tujuan ini. Tetapi pemegang saham perusahaan tidak setuju dengannya. Investor melihat bahwa pesanan saat ini dan beban kerja dari perusahaan bengkel tersebut menghasilkan keuntungan yang cukup, dan mereka tidak ingin mengambil resiko pada usaha yang mereka yakini tidak diperlukan. Sehingga Soichiro memutuskan untuk membuka perusahaannya sendiri untuk memproduksi ring piston dan mendirikan industri berat Tokai Seiki, dan menjadikan salah satu teman dekatnya, Shichiro Kato, presiden perusahaan.
Soichiro dan Kato bekerja tanpa kenal lelah dalam usaha baru mereka dan bersama-sama memulai pusat penelitian seni cincin piston. Soichiro khususnya masih bekerja di cabang Hamamatsu, menghabiskan hari-harinya di bengkel perbaikan dan para pekerjanya mengembangkan piston untuk waktu yang lama. Mereka berjuang untuk membuat terobosan apapun dan selama beberapa tahun berikutnya, Soichiro telah bekerja begitu keras hingga berat badannya turun drastis, sehingga menyebabkan wajahnya terlihat kurus. Semua stres yang dialami tubuh dan pikirannya membuat tampak seperti orang bodoh. Dan setelah serangkaian kegagalan, Soichiro memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa paruh waktu di Institut Industri Hamamatsu untuk meningkatkan pengetahuannya tentang metalurgi. Baru pada tahun 1939, Soichiro berhasil menciptakan piston kerja yang sukses dan percaya diri dengan desainnya. Berhenti dari pekerjaannya di Art Sokai dan menyerahkan cabang tersebut kepada beberapa peserta pelatihannya dan mulai bekerja paruh waktu di perusahaan barunya. Soichiro mulai memproduksi piston hari demi hari, namun ciptaannya masih belum sempurna dan jauh dari kualitas yang dibutuhkan. Toyota menghubungi Soichiro untuk membuat piston perusahaan tersebut dan dari 50 piston yang diserahkan, hanya 3 yang lulus standar Toyota. Ini merupakan kemunduran besar Soichiro, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia menghabiskan beberapa tahun berikutnya untuk berkeliling Jepang mengunjungi perusahaan-perusahaan pembuatan baja dan universitas untuk meningkatkan pengetahuan dalam pembuatan ring piston. Setelah percaya diri dengan ilmu dan pengalamannya, Soichiro mencobanya lagi. Hasilnya sangat luar biasa. Tidak hanya piston yang lulus quality control, tetapi pesanan juga mulai berdatangan dari seluruh pelosok negeri. Sehingga perusahaan kemudian mempekerjakan sekitar 2.000 orang hanya untuk memenuhi pesanan. Segala sesuatunya mulai tampak baik bagi Soichiro dan perusahaannya sampai Jepang bergabung dalam Perang Pasifik pada tahun 1941 dan perusahaan Soichiro ditempatkan di bawah komando dan kendali langsung Kementerian Persenjataan. Pada tahun berikutnya, Toyota mengambil alih 45% saham perusahaan dan Soichiro diturunkan jabatannya dari presiden ke posisi direktur pelaksanaan senior. Segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk, karena banyak karyawan laki-laki mulai mengundurkan diri, karena mereka direkrut untuk dinas militer dan perusahaannya mulai kesulitan. Soichiro melakukan segalanya yang dia bisa untuk menjaga perusahaannya tetap bertahan, tetapi dia belum siap menghadapi apa yang akan terjadi. Pada tahun 1944, sirine serangan udara mulai meningkat di Jepang, dan menjadi sangat jelas bahwa negara tersebut sedang menuju kekalahan. Hamamatsu dalam bahaya besar dan perusahaan Soichiro terkena ledakan bom langsung yang menghancurkan pabrik tersebut. Perusahaan tersebut mengalami kemalangan kedua pada bulan Januari 1945 ketika gempa bumi Nankai mengguncang wilayah tersebut dan membuat pabrik runtuh. Jepang akhirnya menyerah pada bulan Agustus 1945, tetapi Soichiro hampir kehilangan segalanya. Setelah perang, Soichiro memutuskan untuk menjual sisa perusahaannya kepada Toyota seharga 450.000 yen dan secara terbuka mengatakan kepada semua orang bahwa dia akan mengambil cuti untuk memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Setahun setelah perang, negara ini mengalami krisis ekonomi yang mengancam kehidupan warganya. Ada yang kekurangan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta sumber daya dijatah. Sebagai akibatnya, Soichiro bahkan tidak dapat menemukan bahan bakar yang cukup untuk mengemudikan mobilnya untuk pergi ke pasar dan membeli makanan untuk keluarganya. Suatu hari, Soichiro menemukan mesin generator milik tentara Jepang yang digunakan saat perang untuk menyalakan radio nirkabel. Dia terpesona dengan mesin tersebut dan setelah mengetahui cara kerjanya, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Apa yang akan terjadi jika dia memasangkan mesin ini ke sepeda? Apakah ini penemuan baru? Praktik memasangkan motor ke sepeda adalah hal biasa di Eropa, dan beberapa di antaranya bahkan sudah sampai ke Jepang. Namun Soichiro mengetahui bahwa negaranya sangat membutuhkan transportasi yang murah sehingga pada tahun 1946, Soichiro menggunakan gudang lamanya untuk mendirikan lembaga penelitian teknik.
Soichiro dengan tujuan mencari cara membuat sepeda motor. Di sana dia dan 12 orang staf menindaklanjutinya. Dengan idenya, dan berhasil merakit sebuah sepeda motor dengan menggunakan beberapa mesin yang ia temukan, beserta suku cadang lainnya. Sepeda baru ini langsung menjadi hits dan pesanan mulai berdatangan dari berbagai juru negeri. Tak lama kemudian, Soichiro kehabisan mesin bekas, jadi dia memutuskan untuk merancang dan mengembangkan salah satu miliknya sendiri. Pada tahun 1947, dia menyelesaikan mesin tipe A dan untuk pertama kalinya nama Honda terpampang di mesin. Soichiro mendirikan perusahaan motor Honda pada tahun 1948 dengan tujuan awal membuat sepeda motor untuk membantu mengatasi pekerja Jepang. Satu-satunya masalah adalah Soichiro membutuhkan lebih banyak uang untuk memperluas produksinya, sehingga dia menulis surat terbuka kepada 18.000 pemilik toko sepeda di Jepang, memberitahu bahwa dia telah memikirkan solusi untuk membuat Jepang kembali bergerak. Dari 18.000 toko sepeda, dia menerima tanggapan positif dari 3.000 toko, dan mereka memberinya uang yang dia butuhkan untuk mulai melakukan pengiriman pertamanya. Setahun kemudian, perusahaan tersebut memproduksi sepeda motor lengkap pertamanya, yaitu model D. Meskipun model D itu besar, prestasi bagi Honda itu terlalu besar dan berat, dan karena itu hanya sedikit orang yang membeli sepeda motor tersebut. Soichiro tidak puas dengan hal ini, maka dia melucuti sepeda motor tersebut dan bekerja berjam-jam untuk membuat sepeda motor lain yang lebih kecil dan ringan. Setelah 3 tahun trial dan error, dia berhasil membuat sepeda motor lain dan menamakannya Super Cup. Super Cup langsung sukses dan menjadi sangat sukses sehingga memenangkan hadiah. Honda juga bekerja sama dengan investor Tokyo Fujisawa yang menyediakan modal dan finansial yang dia butuhkan dan strategi pemasaran. Kemitraan ini menjadi landasan di mana perusahaan motor Honda dibangun di atas Super Cup yang mencapai Amerika Serikat pada tahun 1958 dengan harga sekitar $295 yang merupakan seperempat dari harga sepeda motor Amerika lainnya. Perusahaan ini segera terjual lebih banyak daripada Harley Davidson di pasar asal mereka masing-masing. Tetapi pada saat itu, Soichiro juga telah memperluas merek sepeda motornya ke dunia balap. Balapan pada saat itu lebih dari sekadar olahraga, itu adalah platform terbesar untuk ini. Perusahaan manufaktur untuk memamerkan mobil dan sepeda motor ke seluruh dunia, sehingga dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk melihat balapan, mempelajari dan memeriksa semua sepeda motor persaingannya sepanjang karirnya di lintasan. Setiap kali tolak ukur ditetapkan oleh salah satu dari mereka persaingannya, Honda akan membawa pulang informasi ini dan berusaha melampauinya. Sikap inilah yang membawa sepeda motor Honda dari hasil akhir yang buruk dan mengecewakan. Pada balapan internasional pertama mereka pada tahun 1954 hingga meraih penghargaan tim pabrikan pada balapan sepeda motor terbesar di Pulau Man pada tahun 1959 di dunia. 2 tahun kemudian, Honda menang lagi di Pulau Mantete dan keberhasilannya di arena balapan menempatkan nama Honda di peta. Pada tahun 1960-an, Honda telah menjadi perusahaan sepeda motor terbesar di dunia setelah rilisnya Honda Dream pada tahun 1960-an. 1945 telah memproduksi total 10 juta sepeda motor pada tahun 1968. Namun, menjadi perusahaan motor terbesar tidaklah cukup bagi Soichiro. Ada lagi mimpi besar yang dikejar sejak ia berumur 8 tahun, dan tidak lain adalah memasuki dunia pembuatan mobil industri. Ketika Soichiro mengumumkan bahwa dia akan terjun ke pasar mobil, banyak orang yang memperingatinya bahwa hal itu terlalu berisiko bagi perusahaan dan bahwa dia lebih baik membuat sepeda motor saja saat ini. Jepang memiliki Nissan, Toyota, dan beberapa perusahaan lain yang bersaing dalam persaingan yang ketat. Dunia pasar mobil dan pejabat Jepang mencoba meyakinkan Soichiro bahwa negaranya tidak membutuhkan produsen mobil lain, tetapi Soichiro tidak mendengarkan argumen mereka. Honda mulai debut mobil pertamanya pada tahun 1963 dengan merilis truk Mini T360 yang kecil tapi dapat diandalkan. Sayangnya, truk Mini ini tidak pernah mendapatkan banyak daya tarik dan segera diikuti dengan mobil sport pertama perusahaan S500. S500 ini adalah roadster 2 pintu dengan transmisi 4. Kecepatan yang mampu mencapai 80 km per jam, mobil lebih kecil tapi mulus dan mudah dikendarai. Tapi sayangnya,
Hanya sekitar 1.300 mobil model ini yang dibuat, menjadikannya salah satu mobil Honda paling langka yang pernah dibuat. Tapi seperti yang dilakukan Soichiro dengan sepeda motornya, Honda membawa mobilnya ke dunia balap. Honda RA 271 melakukan debut Formula 1 di Grand Prix Belgia 1964. Hanya butuh 1 tahun lagi Honda untuk meraih kemenangan pertama di Grand Prix Meksiko 1965 dengan penerus baru mereka, Honda RA 272. Namun meskipun sukses awal di trek balap, Honda sama sekali tidak mengalahkan pesaingnya di pasar mobil. Sehingga mereka mengambil jeda dari dunia balap. Dia mengalihkan perhatian mereka untuk membangun salah satu mobil paling sukses di pasar mobil, Honda Civic. Honda memulai debut mobil baru mereka pada tahun 1972 dan pada tahun-tahun berikutnya menjadi salah satu mobil paling populer di dunia. Salah satu alasan kesuksesannya terutama di pasar Eropa dan Amerika Serikat adalah karena krisis minyak pada tahun 1970-an. Selama periode ini, kekurangan bahan bakar tersebut di seluruh dunia dan untuk mengatasi hal ini, masyarakat merancang sebuah metode baru untuk pengelolaan bahan bakar yang disebut pembakaran terkontrol pusaran majemuk atau disingkat CVCC. Hal ini memungkinkan orang melakukan perjalanan lebih jauh menggunakan mobil mereka tanpa membakar terlalu banyak bahan bakar. Honda Civic juga mengatasi masalah polusi yang disebabkan oleh gas buang dengan menambahkan konverter katalitik pada kendaraannya, sesuatu yang tidak terlalu dipertimbangkan oleh pembuat mobil lainnya. Pada saat itu, Honda dengan cepat menjadi populer di pasar mobil. Meskipun orang Amerika mungkin membeli mobil Civic karena kebutuhan, perjanjian Honda itulah yang benar-benar mengubah permainan pada awalnya. Honda Accord memulai debutnya sebagai hatchback, tetapi kemudian diperluas ke sedan. Model baru ini memiliki fitur hemat bahan bakar yang sama seperti Civic, tetapi dengan ukuran yang sedang, yang lebih baik dan berkat ruang interior yang lebih luas dan kenyamanan. Honda Accord nantinya akan menjadi salah satu dari sedan terlaris dalam sejarah otomotif pada tahun 1980-an. Perusahaan motor Honda adalah produsen mobil terbesar ketiga di Jepang dan pada akhir dekade ini menjadi perusahaan mobil terbesar ketiga di planet ini. Soichiro Honda pensiun dari tahun 1973 dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1991. Honda kini telah berekspansi ke berbagai industri termasuk mesin jet, mesin perahu, peralatan listrik, dan robot, dan masih banyak lagi. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Maaf kalau masih belibet, kalau masih ada yang gagap ngomongnya, dan mohon maaf juga kalau misalkan ada perkataan yang salah atau informasi yang kurang lengkap. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa gabung ke komunitas Anggi agar kalian bisa menyampaikan ide-ide pembahasan menarik kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan pembahasan lainnya.